Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizal Al Rizky dengan NIM 2022 tiga NIM akhir 117. Di sini saya akan menyampaikan materi yang telah saya resum, yaitu materi tentang ruang lingkup viktimologi dalam aspek psikologis korban, aspek sosial korban, dan aspek ekonomi korban. Di sini saya mengambil dari buku Dr. Iwan Rasiwan, SHMH, dengan judul Suatu Pengantar Viktimologi yang diterbitkan pada tahun 2024, dan juga saya ambil dari buku Bapak Bambang Waluyo, SHMH, dengan judul Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi yang diterbitkan pada tahun 2011. Yang pertama ada definisi dan ruang lingkup viktimologi. Kata viktimologi berasal dari bahasa Latin, dengan kata lain dasarnya viktima yang berarti korban. Dalam konteks viktimologi, istilah ini mengacu pada studi yang mendalam tentang korban kejahatan dan pengalaman mereka secara etimologis. Viktima juga dapat terkait dengan pengertian korban dalam konteks persembahan atau pengorbanan, yang menggarisbawahi pentingnya memahami korban sebagai subjek yang membutuhkan pelindungan, pemulihan, dan keadilan. Dengan demikian, asal bahasa kata viktimologi mencerminkan fokus utama disiplin ini pada analisis pemahaman terhadap korban kejahatan dalam berbagai aspeknya. Secara mendalam, viktimologi menganalisis dampak kejahatan terhadap individu atau kelompok korban, mencakup respon emosional, proses pemulihan, dan interaksi korban dengan sistem hukum dan sosial. Disiplin ini juga memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kerentanan korban terhadap kejahatan, serta upaya-upaya untuk memperbaiki dukungan dan perlindungan bagi mereka yang terkena dampak kejahatan. Dalam konteks hukum, viktimologi juga mempertimbangkan peran korban dalam sistem peradilan pidana dan upaya-upaya untuk memperoleh keadilan dan pemulihan setelah menjadi korban kejahatan. Ruang lingkup viktimologi mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan korban kejahatan, baik secara individual maupun kolektif. Di antara ruang lingkup viktimologi tersebut, yaitu yang pertama ada aspek psikologis korban, di mana memahami dampak psikologis dari kejahatan terhadap korban seperti stres, trauma, kecemasan, dan proses pemulihan psikologis. Dan yang kedua ada aspek sosial korban, meneliti interaksi korban dengan lingkungan sosial mereka, respon masyarakat terhadap korban, stigma, dukungan sosial, dan integrasi kembali ke masyarakat setelah menjadi korban kejahatan. Dan yang ketiga ada aspek hukum korban, yaitu mempertimbangkan hak-hak korban dalam sistem hukum, proses hukum yang melibatkan korban, keadilan restoratif, dan upaya-upaya hukum untuk melindungi dan memperjuangkan kepentingan korban. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang aspek psikologis korban. Aspek psikologis korban dalam kajian viktimologi menjelaskan bagaimana peristiwa kejahatan mempengaruhi kondisi mental, emosional, dan perilaku seorang yang mengalaminya. Viktimologi memandang bahwa menjadi korban bukan hanya berarti menderita akibat perbuatan pelaku secara fisik, melainkan juga menanggung penderitaan batin yang sulit diukur secara objektif. Pengalaman traumatis akibat kejahatan menimbulkan tekanan emosional mendalam yang dapat mempengaruhi pola pikir, cara berinteraksi, serta pandangan hidup korban terhadap dirinya dan lingkungannya. Ketika seorang menjadi korban kejahatan, terutama kejahatan yang melibatkan kekerasan atau penghinaan terhadap martabatnya, ia akan mengalami perubahan signifikan dalam kepercayaan diri dan perasaan aman. Reaksi psikologis yang muncul biasanya berupa rasa takut berlebihan, kecemasan, kehilangan rasa percaya terhadap orang lain, gangguan tidur, dan bahkan depresi yang berkepanjangan. Banyak korban juga merasa bersalah meskipun tidak melakukan kesalahan, karena dalam budaya masyarakat masih sering muncul pandangan yang menilai bahwa korban turut berkontribusi terhadap peristiwa yang menimpanya. Situasi tersebut menyebabkan korban tidak hanya berjuang menghadapi pelaku, tetapi juga menghadapi tekanan sosial dan beban batin yang berasal dari lingkungannya sendiri. Oleh karena itu, aspek psikologis korban menjadi perhatian utama dalam
viktimologis modern karena pemulihannya tidak hanya berfokus pada keadilan hukum tetapi juga keseimbangan batin yang rusak akibat pengalaman traumatis. Proses pemulihan psikologis korban merupakan tahapan yang panjang dan membutuhkan pendekatan multidisipliner yang melibatkan tenaga psikologi, pekerja sosial, dan lembaga perlindungan korban. Rehabilitasi mental diperlukan agar korban dapat kembali berfungsi secara normal di masyarakat tanpa rasa takut atau malu. Dalam banyak kasus, korban kejahatan mengalami gangguan penyesuaian diri karena trauma yang mereka rasakan menimbulkan rasa tidak berdaya dan hilangnya kendali atas hidupnya. Upaya penyembuhan psikologis juga harus memperhatikan latar belakang sosial, ekonomi, budaya korban karena faktor-faktor tersebut mempengaruhi bagaimana individu memaknai peristiwa kejahatan dan merespon penderitaan yang dialaminya. Dukungan keluarga dan lingkungan sosial memiliki peran besar dalam membangun kembali rasa percaya diri korban. Pemulihan psikologis bukan hanya sekedar menghapus trauma, tetapi juga menumbuhkan kembali perasaan aman serta keyakinan bahwa hidup dapat dijalani secara normal tanpa bayang-bayang ketakutan. Oleh sebab itu, intervensi psikologis yang bersifat empatik dan humanistik harus menjadi bagian integral dalam perlindungan korban dalam hukum pidana. Aspek psikologis korban juga berkaitan erat dengan fenomena reviktimisasi, yaitu kondisi ketika korban mengalami penderitaan kembali akibat perlakuan yang tidak sensitif dari aparat penegak hukum, media, atau masyarakat. Reviktimisasi sering terjadi ketika korban dipaksa untuk menceritakan kembali kejadian traumatisnya secara berulang tanpa dukungan emosional yang memadai. Hal ini dapat memperparah kondisi psikologis korban karena luka batin yang mulai pulih kembali terbuka. Dalam konteks ini, viktimologi berperan penting dalam mengedukasi lembaga penegak hukum agar memperlakukan korban dengan cara yang manusiawi dan menghormati kondisi mental mereka. Pendekatan berbasis trauma perlu diterapkan dalam proses penyidikan dan peradilan agar korban tidak merasa diperlakukan sebagai objek pemeriksaan semata, melainkan sebagai individu yang membutuhkan perlindungan dan empati. Proses peradilan yang peka terhadap kondisi psikologis korban akan membantu mereka merasa didengar, diakui, dan dihormati sebagai pihak yang dirugikan, sehingga pemulihan dapat berjalan lebih efektif. Upaya pemulihkan aspek psikologis korban juga mencakup rekonstruksi identitas diri yang rusak akibat kejahatan. Korban perlu dibantu untuk menumbuhkan kembali rasa percaya diri, harga diri yang sempat hilang. Hal ini dapat dilakukan melalui kegiatan pemberdayaan sosial, pendidikan, dan pelibatan korban dalam proses pemulihan komunitas. Dengan memberikan ruang bagi korban untuk berpartisipasi aktif, mereka tidak lagi diposisikan sebagai objek penderitaan, melainkan sebagai subjek yang memiliki kekuatan untuk memulihkan dirinya. Program pemulihan berbasis komunitas dapat memberikan rasa yang memiliki dan dukungan emosional yang berkelanjutan, sehingga korban merasa diterima dan tidak sendirian dalam menghadapi proses penyembuhan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip keadilan restoratif yang berupaya mengembalikan keseimbangan sosial setelah terjadinya kejahatan. Yang berikutnya, aspek sosial korban. Aspek sosial korban dalam viktimologi menyoroti hubungan timbal balik antara individu yang menjadi korban dan lingkungan sosial tempat ia hidup. Dalam pandangan viktimologi modern, kejahatan bukan hanya peristiwa yang melibatkan pelaku dan korban, tetapi juga fenomena sosial yang berdampak pada struktur masyarakat. Ketika seorang menjadi korban, ia tidak hanya kehilangan keamanan pribadi, tetapi juga mengalami perubahan dalam status sosial, relasi, serta cara masyarakat memperlakukannya. Korban sering menghadapi stigma, pengucilan, atau bahkan kesalahpahaman dari orang-orang di sekitarnya yang tidak memahami situasi sebenarnya. Dalam kasus tertentu, masyarakat dapat menjadi sumber dukungan, tetapi juga bisa menjadi sumber penderitaan melalui sikap menyalahkan korban atau memperlakukan korban secara tidak adil. Oleh sebab itu, aspek sosial korban berperan penting dalam menentukan seberapa cepat seseorang dapat pulih dari pengalaman traumatisnya. Hubungan sosial yang suportif menjadi faktor utama yang mendorong pemulihan, serta lingkungan yang menolak dan menghakimi justru
memperpanjang penderitaan korban secara sosial dan psikologis. Dalam masyarakat Indonesia, norma-norma sosial, budaya, dan agama memiliki pengaruh kuat terhadap cara pandang terhadap korban. Nilai-nilai yang masih bersifat patriarkal sering kali membuat korban trauma perempuan dan anak mengalami diskriminasi ganda karena mereka dianggap melanggar norma kesopanan atau moral. Misalnya korban kekerasan seksual seringkali justru disalahkan karena dianggap berpakaian tidak pantas atau bersikap menggoda. Padahal mereka adalah pihak yang menderita. Pandangan sosial seperti ini menunjukkan bahwa sistem nilai dalam masyarakat dapat menjadi penghalang bagi upaya perlindungan korban. Oleh karena itu, viktimologi menekankan perlunya transformasi sosial menuju paradigma yang lebih empatik dan adil. Masyarakat harus memulai melihat korban sebagai pihak yang membutuhkan perlindungan, bukan sebagai penyebab kejahatan. Perubahan paradigma ini tidak hanya membutuhkan pendidikan hukum, tetapi juga pendidikan moral dan sosial yang menumbuhkan rasa kesadaran tentang pentingnya solidaritas kemanusiaan. Hubungan sosial yang positif memainkan peran sentral dalam proses pemulihan korban. Dukungan keluarga, teman, dan komunitas menjadi faktor penentu yang membantu korban mengatasi trauma serta membangun kembali rasa percaya diri. Dukungan tersebut tidak selalu berupa bantuan materi, tetapi juga dapat berupa perhatian, pendampingan, dan penerimaan sosial. Dalam masyarakat yang memiliki ikatan sosial kuat, korban cenderung lebih mudah pulih karena mereka merasa tidak sendirian dalam menghadapi penderitaan. Namun tidak semua korban beruntung memiliki lingkungan sosial yang mendukung. Dalam beberapa kasus, korban justru mengalami penolakan atau diasingkan karena dianggap membawa aib bagi keluarga atau komunitas. Situasi ini memperlihatkan bahwa aspek sosial dapat menjadi pedang bermata dua, yaitu ia bisa memperkuat atau melemahkan kemampuan korban untuk bangkit. Oleh karena itu, peran lembaga sosial seperti keluarga, sekolah, dan komunitas keagamaan menjadi sangat penting dalam membangun sistem dukungan sosial yang berpihak pada korban. Di sini peran negara dalam memperkuat aspek sosial perlindungan korban juga tidak dapat diabaikan. Negara harus menciptakan sistem yang memungkinkan korban untuk diterima kembali dalam masyarakat tanpa stigma dan diskriminasi. Program-program rehabilitasi sosial yang menyertakan pelatihan keterampilan, konseling komunitas, serta penyuluhan masyarakat dapat membantu menciptakan lingkungan sosial yang lebih ramah terhadap korban. Dan pada akhirnya, aspek sosial korban dalam viktimologi menegaskan bahwa kejahatan tidak dapat dipahami hanya sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai gangguan terhadap keseimbangan sosial. Korban tidak hanya membutuhkan keadilan formal, tetapi juga penerimaan sosial untuk dapat kembali hidup bermartabat. Masyarakat harus menjadi ruang aman bagi korban untuk memulihkan dirinya tanpa rasa takut atau malu. Upaya membangun budaya empati, solidaritas, dan keadilan sosial merupakan inti dari perlindungan korban yang berkelanjutan. Dengan demikian, pendekatan sosial dalam viktimologi bukan sekedar hanya teori, tetapi juga panggilan moral untuk mengubah cara pandang masyarakat terhadap korban kejahatan dan menciptakan lingkungan yang berkait martabat manusia sebagai nilai tertinggi. Yang terakhir ada aspek ekonomi korban. Aspek ekonomi korban merupakan dimensi penting dalam pembahasan viktimologi karena berkaitan dengan dampak finansial yang dialami seorang akibat kejahatan yang menimpanya. Ketika seorang menjadi korban, tidak hanya tubuh dan jiwanya yang terluka, tetapi juga kondisi ekonomi yang seringkali mengalami kemunduran signifikan, kehilangan pendapat, biaya pengobatan, kerusakan harta benda, serta gangguan terhadap produktivitas yang menjadi bentuk konkret kerugian ekonomi yang dialami korban. Kerugian ekonomi yang dialami korban seringkali tidak mendapat perhatian serius dalam sistem hukum pidana, karena fokus utama masih tertuju pada penghukuman pelaku. Padahal bagi korban, pemulihan ekonomi adalah bagian penting dari proses keadilan restoratif yang bertujuan mengembalikan keseimbangan kehidupan setelah kejahatan terjadi. Banyak korban yang tidak memiliki kemampuan untuk menanggung biaya medis, rehabilitasi, atau kebutuhan sehari-hari akibat hilangnya sumber penghasilan. Selain kerugian langsung yang dialami korban, aspek ekonomi juga mencakup dampak sistematik terhadap keluarga dan masyarakat sekitarnya. Ketika seorang anggota keluarga menjadi korban kejahatan,
Beban ekonomi tidak hanya ditanggung oleh individu tersebut, tetapi juga keluarga yang harus mengalokasikan sumber daya untuk perawatan, bantuan hukum, atau kebutuhan hidup seharian. Dalam masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah, kondisi ini dapat menyebabkan siklus kemiskinan baru yang sulit diputus. Korban yang kehilangan pekerjaan atau kemampuan untuk bekerja juga berisiko mengalami marginalisasi ekonomi dalam jangka panjang karena stigma sosial dan keterbatasan akses terhadap lapangan kerja. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi yang berpijak kepada korban harus bersifat inklusif dan berorientasi pada pemberdayaan. Program pelatihan kerja, dukungan usaha mikro, serta bantuan sosial berbasis kebutuhan nyata korban dapat menjadi langkah konkret dalam memperkuat ketahanan ekonomi pasca kejahatan. Pada akhirnya, aspek ekonomi korban dalam perspektif viktimologi menekankan bahwa keadilan sejati tidak hanya diukur dari hukuman terhadap pelaku, tetapi juga dari sejauh mana korban dapat memulihkan kehidupannya secara bermartabat. Pemulihan ekonomi dapat fondasi utama agar korban mampu kembali berfungsi dalam masyarakat tanpa bergantung pada belas kasihan ke pihak lain. Negara, lembaga sosial, dan masyarakat memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa setiap korban mendapatkan kesempatan yang sama untuk memulai kehidupan baru tanpa dibebani oleh kerugian ekonomi akibat kejahatan. Pendekatan viktimologi yang holistik menuntut integrasi antara hukum, ekonomi, dan kebijakan sosial untuk menciptakan sistem perlindungan yang adil dan manusiawi. Dengan demikian, aspek ekonomi tidak boleh dipandang sebagai tambahan, melainkan sebagai komponen utama dalam upaya mencapai keadilan restoratif bagi semua korban kejahatan. Sekian dari saya. Terima kasih, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.